Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teknik penulisan jurnal ilmiah, yaitu seperti yang kita laksanakan sekarang untuk dipublish di Sinta, ya untuk tugas UAS. Kemudian di learning journal mata kuliah penulisan berita dan artikel. Apa saja teknik penulisan jurnal dan artikel, yaitu adanya amanat Tridharma perguruan tinggi, yaitu penyebaran luasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yaitu ajas manfaat. Kemudian diseminasi hasil temuan ilmiah kepada sivitas akademika stakeholder. Kemudian media komunikasi ilmiah seperti makalah, buku, diktat, majalah, jurnal abstrak, proceeding, pamflet, leaflet, dan sebagainya. Kemudian memulai menulis artikel jurnal, yaitu di sini ada tidak terlalu mudah namun juga tidak terlalu gampang. Tujuan menyampaikan sesuatu media jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah. Kemudian aturan yang mengikat, pedoman dan aturan penulisan, fungsi ilmiah, sosial, ekspresi. Kemudian aspek penulisan, di sini ada aspek kajian bidang keilmuan, aspek bahasa tulis ilmiah, aspek sajian, aturan dan gaya selingkung. Di sini ada ciri-ciri artikel ilmiah, yaitu objektif, rasional, kritis, dan pembaharu. Kemudian di sini ada proses penulisannya seperti pra penulisan, bahan tulisan, kerangka penulisan, draft tulisan, anatomi pasca penulisan, penyuntingan, publikasi, pra penulisan, pencarian dan pengembangan gagasan, bobot permasalahan, urgensi, orisinalitas, kemutakhiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam, bahasa, hal-hal teknis penulisan, pemahaman metode, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, pencarian referensi, buku, jurnal, dan sebagainya, data, perencanaan naskah. Di sini kemudian ada penulisan. Bersifat universal, mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku, gaya bahasa selingkung, sistematika tulisan, cara merujuk, cara menulis, daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis, draft kasar tulisan, jangan takut menulis. Selanjutnya ada anatomi penulisan, yaitu berisi judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis atau empiris, kemudian metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Daftar pustaka. Kemudian di sini ada abstrak, ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, memuat masalah dan atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian, satu paragraf, umumnya maksimum 200 kata, tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, dan merek dagang dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kemudian di sini ada kata kunci, kata atau kata istilah yang dibahas untuk mempermudah penulisan artikel, mempunyai makna yang khas dan jelas, 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel. Kemudian ada di dalam judul dan bahasan. Sebaiknya mengacu pada tesaurus, kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Bidang ekonomi mengacu pada JEL, klasifikasi, jurnal ekonomi, literatur. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan, yaitu latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang akan diteliti, status ilmiah disertai sumber acuan, data dan referensi. Kemudian pernyataan umum, tidak perlu sumber acuan, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian, umumnya 3-4 paragraf. Selanjutnya ada landasan teoritis atau empiris, berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian, studi terdahulu yang relevan terhadap dengan penelitian, adopsi dan modifikasi model penelitian. Selanjutnya ada metodologi, uraian terperinci tentang prosedur penelitian, data dan sumber data, jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, spesifik model, bagaimana data dianalisis, adopsi dan modifikasi metode, ditulis sumbernya, jika ada modifikasi harus dijelaskan. Bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis dapat sampai diperoleh hasil terolah. Selanjutnya ada hasil pembahasan, hasil dan pembahasan. Uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama artikel ilmiah, yaitu penyajian bersistem, diperjelas dengan ilustrasi, tabel dan gambar.
tabel dan gambar sederhana, data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dan dengan memperhatikan masalah. Hasil dan pembahasan menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Selanjutnya mentafsirkan hasil-hasil penelitian seperti perbandingan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu. Merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas tetapi singkat dan logis, menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya, menjelaskan arti temuan untuk memperluas. Kesimpulan dan saran yaitu bukan kopas dari pembahasan, pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan, membuat jawaban atas pernyataan penelitian berupa deskriptif bukan numerik, berupa memuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, pengembangan teori dan arah penelitian lanjutan, daftar pustaka harus lengkap sesuai rujukan dalam teks, tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Kemudian setelah pasca penulisan, revisi naskah, penyuntingan naskah, publikasi. Ya, contoh-contoh jurnal yang terpublikasi itu seperti nasional dan internasional. Ya, harus substansi gaya penulisan, ya, substansi pemantapan kewajiban pasca terbit. Ya, terima kasih.